Oke, teman-teman semua apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang zona nyaman versus zona tak nyaman. Oke, kenapa ini saya anggap penting? Ini harus kita luruskan. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang menjanjikan sukses semu. Dengan teknik-teknik yang merekayasa banyak-banyak hal, sehingga Anda bisa menjadi sukses. Dan rata-rata semuanya akan mengajak Anda untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kita pikir secara neuroscience, bagaimana kita bisa berpikir dengan tenang, tentram, damai, inovatif, kreatif, produktif, itu karena kita mendapatkan zat kimia di dalam sel-sel otak kita yang disebut dengan dopamin. Dopamin ini dalam jumlah yang memadai, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Ini membuat sel-sel otak merasa sangat tenang, tentram, nyaman, damai. Memungkinkan otak kita bisa bekerja dengan baik, dengan benar, melakukan setiap bentuk-bentuk kegiatan yang memungkinkan daya pikir kita bisa jadi sangat normal, waras, dan logis. Karena dopamin tersebut membuat otak kita benar-benar merasa sangat sehat untuk berpikir. Makanya hanya di dalam kondisi otak yang sehatlah maka sel-sel otak kita tadi bisa sangat berenergi untuk berpikir kreatif, inovatif, dan produktif. Artinya apa? Di luar daripada itu, Anda berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Bayangkan Anda dalam situasi misalnya tidak punya pekerjaan. Anda merasa tidak nyaman. Anda merasa tertekan. Anda merasa sangat-sangat stres. Pada saat itu, otak kita tidak memproduksi yang disebut dengan dopamin tadi. Sehingga yang ada adalah perasaan tidak normal, perasaan tidak nyaman. Otak juga tidak bisa berpikir waras, logis, dan apalagi kita sebut dengan produktif tadi, tidak sangat-sangat jauh. Begitu ya. Jadi perbedaannya sangat kontras, terutama pada level seluler, pada level sel otak. Orang yang berada dalam zona nyaman itu benar-benar nyaman secara otak. Orang yang berada di luar zona nyaman itu otaknya itu tidak waras, otaknya tidak sehat, otaknya berpikir di bawah tekanan, janji-janji, iming-iming, dan harapan-harapan palsu. Jadi saya tegaskan, hanya di dalam kondisi otak yang sehat, segar, bugar, nyaman, berenergi, makanya ide-ide cemerlang, inovasi-inovasi yang terbaik dalam bidang masing-masing itu bisa mengentas. Anda coba lihat, ada seniman yang menenangkan diri, menjauhkan diri dari keramaian untuk mendapatkan inspirasi. Di sini dia mencoba untuk berjuang mendapatkan kondisi nyaman tadi. Begitu. Apabila kondisi nyaman itu dia tidak miliki, maka tidak akan lahir ide-ide yang bagus, gagasan-gagasan yang baik untuk karya-karyanya. Masih ingat ketika kita kuliah, kita mencoba mengelola hidup setiap hari, mulai dari bangun pagi, sholat subuh, berdoa, dan seterusnya kita olahraga, terus sarapan. Kita melakukan berbagai-bagai kegiatan terprogram dengan baik, supaya hasil pembelajaran yang kita lakukan hari ini
minggu demi minggu, bulan ke bulan, dan semester-semester bisa membuahkan hasil yang optimal. Itu karena kita mencoba berjuang berada di zona nyaman. Oke. Para peneliti coba lihat, mereka berkurung diri di dalam laboratorium, di dalam tempat-tempat di mana mereka bisa berpikir, menganalisa, meneliti, mengumpulkan data-data, mengolah semua temuan-temuan untuk menjadi sebuah kesimpulan penelitian terbaik. Ini tidak akan bisa mereka dapatkan kalau mereka tidak berpikir dalam situasi yang nyaman. Para pengusaha coba, kadang-kadang mereka keluar daerah, jalan-jalan refreshing. Mereka kadang-kadang keluar malam hanya untuk minum-minum, kumpul-kumpul dengan teman-teman, untuk menenangkan diri, mendapatkan kenyamanan. Supaya mereka tetap bisa berpikir kuat untuk mendapatkan ide-ide, solusi-solusi terbaik dari semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di dalam bisnisnya. Begitu beratnya orang berpikir untuk tetap berada di zona nyaman. Karena memang di dalam kenyamanan itulah pikiran bisa bekerja dengan baik dan semua solusi-solusi persoalan hidup yang tidak habis-habisnya bisa kita dapatkan. Oke. Nah, dalam konteks olah sikap, saya menemukan adanya beberapa objek yang memiliki kemampuan untuk menuntun pikiran kita mendapatkan sense of direction. Ya, coba lihat Anies, ini ada kita sebut dengan DNA. DNA itu artinya kalau Anda antusias dalam satu bidang tertentu dan menjadikannya titik totalitas, Anda akan larut di dalamnya. Anda akan merasa sangat nyaman seperti ketemu jodoh terbaik. Nah, itulah sebutnya titik awal dari kenyamanan. Kalau Anda keluar dari itu atau tidak mencapai sebuah titik totalitas itu, Anda merasa tidak nyaman. Nah, ini penting sekali sebagai langkah awal kalau kita bicara kenyamanan yang hasilnya nyata kemudian hari untuk menjadikan kita seseorang yang super dalam bidang kita. Orang yang menemukan titik totalitasnya. Ya, orang yang sudah menemukan titik totalitasnya, mereka tidak akan ragu untuk membandrol diri mereka setinggi-tingginya. Membandrol diri dalam artian bukan kita menyombongkan diri, mau berlagak kemana-mana sebagai seorang yang lupa diri, begitu tidak. Bandrol diri setinggi-tingginya adalah untuk menjadi rendah hati serendah-rendahnya. Dengan demikian, semua dukungan, simpati, empati mengalir untuk mensukseskan setiap langkah-langkah kita di dalam membangun mahakarya tadi. Jadi berbeda dengan orang yang sombong, angkuh, arogan, begitu. Sebetulnya dia sudah menunjukkan bandul diri yang sangat rendah sehingga orang tidak respect, tidak memberikan satu penilaian yang positif terhadap orang tersebut. Apa yang terjadi kemudian orang cuek dan tidak akan memberikan bentuk-bentuk dukungan yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk dia melangkah lebih baik setiap harinya. Objek berikutnya adalah cermin diri. Cermin diri, kalau kita bercermin sendirian saja dengan bandul diri yang sangat-sangat tinggi, kita merasa sangat malu. Kita sangat-sangat merasa tidak pantas. Tapi jangan lupa, selalu saya ingatkan setiap kita melihat diri di depan cermin, dalam konteks olah sikap, hadirkan bayangan ibu. Sehingga angka berapapun yang Anda sebutkan itu masih sangat terlalu kecil. Artinya, Anda pantas untuk membandul diri Anda setinggi-tingginya dan buktikan di dalam karya. Kalau karyanya tidak terbukti, nanti Anda akan merasa tidak nyaman, tidak nyambung begitu. Oke? Selanjutnya sesudah Anda menemukan alasan yang tepat untuk membandrol diri setinggi-tingginya,
dengan cermin diri, nah tentunya Anda akan menjalani hari ke hari, setiap minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Di sini harus dipastikan bahwa Anda berada dalam situasi yang nyaman. Nah, nyaman ini dipastikan dengan adanya sebuah roda cermin yang memiliki 5 jari-jari secara seimbang, yaitu spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga, dan sosial. Salah satu saja Anda punya masalah di dalam roda cermin tersebut, hidup Anda tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah tentram. Saya bersyukur beberapa menti saya yang sudah memiliki usaha yang cukup bagus, mampu menahan diri untuk tidak terlalu cepat berkembang. Karena nanti akan terjadi kerusakan pada roda cerminnya yang kemudian berimbas kepada kesehatannya dan kemampuannya mengelola usahanya. Saya ucapkan selamat karena ada pemahaman yang baik tentang roda cermin ini. Nah, ini selanjutnya ya, sikap mental pemenang. Bagaimana sikap mental pemenang ini bisa Anda dapatkan? Kalau Anda tidak percaya diri, kalau Anda tidak bisa berpikir dengan baik, kritis dan tajam terhadap situasi yang sedang berkembang, terhadap keadaan yang sekarang melanda diri Anda. Makanya diperlukan sekali sikap mental pemenang yang di dalamnya itu dituliskan hati saya seluas samudra, pikiran saya seluas semesta. Tidak ada jalan buntu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita percaya diri bahwa kita ini banyak sekali memiliki cadangan-cadangan pengetahuan, solusi-solusi permasalahan, yaitu dengan mentoring, dengan terus belajar, dengan terus membaca buku, dan banyak-banyak sumbernya. Sehingga tidak ada istilahnya patah arang. Oke? Nah, jadi teman-teman yang memiliki sikap mental pemenang itu berada dalam situasi terburuk sekalipun, mereka tetap akan melihat kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang ada di tengah-tengah kesulitan tersebut. Jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki sikap mental pemenang atau memiliki sikap mental pecundang. Masalah adalah beban berat yang membuat mereka patah arang. Nah, jadi teman-teman, hanya dengan memilih sikap mental pemenang Anda pantas mengukir sebuah mahakarya gemilang di mana Anda merasa sangat super dalam satu bidang tertentu, di mana Anda akan merasa sangat nyaman, tenang, tentram, damai, berkreativitas, menelurkan ide-ide cemerlang menjadikan Anda manusia bernilai di antara manusia-manusia yang begitu banyak. Oke. Nah, jadi keenam objek-objek yang saya ciptakan barusan itu tujuannya memberikan sense of direction karena Anda akan menghadapi banyak-banyak tantangan dan rintangan dan godaan di dalam perjalanan Anda mencapai sebuah kesuksesan tertinggi yang kita sebut dengan mahakarya gemilang tersebut. Perlu saya ingatkan bahwa untuk memiliki sense of direction yang benar-benar bekerja di dalam otak Anda benar-benar harus memiliki energi super terlebih dahulu. Ya, energi super harus diulang-ulang, harus dipahami betul bahwa energi super itu bekerja otomatis di dalam diri kita. Energi super itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah bisa tergantikan. Ya, energi super itu memastikan semua perjalanan hidup Anda tuntas sampai ke tujuan membangun mahakarya gemilang. Oke? Hanya dengan energi super Anda bisa memiliki kepastian langkah-langkah di dalam menepis godaan-godaan untuk keluar dari zona nyaman Anda. Karena memang luar biasa. Kalau saya amati, saya lihat, saya pelajari bagaimana orang mencoba untuk menjerumuskan Anda dengan
merekayasa cerita, berbagai macam teknik untuk Anda bisa lengah, untuk Anda bisa melepaskan sesuatu yang sebetulnya menjanjikan kenyamanan, kepastian, ketentraman, kedamaian, ya. Nah, begitu hebatnya teknik tersebut, Anda akan lepaskan semua itu dan kemudian masuk ke dalam zona tak nyaman tersebut. Apa yang terjadi? Anda mulai hidup yang tidak jelas arahnya. Anda mulai menghadapi situasi yang tidak bisa Anda kendalikan. Anda mulai menyelesaikan masalah-masalah yang sebetulnya sangat sulit untuk diukur. Ya, bahkan semuanya hanya serba mimpi-mimpi belaka. Sudah banyak korban, sudah banyak yang menderita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran Anda bahwa zona nyaman itu adalah benar-benar zona tak nyaman yang memungkinkan Anda untuk tidak bisa berpikir waras karena sel-sel otak kita tidak memproduksi dopamin, ya, yang bekerja secara biologis di dalam tubuh kita, yang tidak bisa dilawan karena itu adalah bagian dari sistem alam yang sudah bekerja di dalam tubuh kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan kita terus bisa kontak dan terus bisa melanjutkan mentoring ini, dan saya pastikan satu persatu yang mengikuti video-video saya adalah orang-orang yang memiliki mahakarya gemilang, cepat atau lambat. Bagi yang sudah memilikinya, kita poles lagi menjadi lebih baik. Karena saya tahu beberapa yang sudah punya mahakarya gemilang tersebut, kerangkanya itu masih bermasalah. Lain kali, pada video berikutnya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan lebih detail kepada yang sudah sukses, tapi kerangkanya belum benar. Untuk menyelamatkan Anda dan untuk memastikan sukses Anda menjadi lebih tinggi lagi. Demikian, terima kasih. Salam olah sikap.